Permisi Bu, mic-nya masih mati Bu. Baik, selamat pagi. Kita mulai ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya kuliah tambahan ini. Jadi jadi setelah saya lihat, saya ingat di pertemuan offline kita terakhir, kita itu baru sampai membahas tentang proses bisnis. Nah, jadi ya kita lanjutkan dulu tentang proses bisnis ini. Mungkin masih ingat ya bahwa sebetulnya tugas kita adalah membuat software, tetapi sebelum kita membuat software, kita harus memahami dulu sebenarnya software ini untuk siapa, dan kemudian software ini sebetulnya untuk kegiatan apa atau proses apa. Nah, makanya kita harus memahami dulu apa yang disebut sebagai proses bisnis. Nah, di sini dicontohkan, misalkan kita diminta untuk membuat software untuk sebuah food court. Maka, kita harus memahami bahwa di dalam food court itu ada proses bisnis antara lain pemesanan, pembayaran, dan pelaporan. Beda halnya kalau kita misalnya diminta membuatkan software untuk sebuah perpustakaan. Maka kita harus melihat bahwa di perpustakaan itu ada proses bisnis, di mana proses bisnisnya itu antara lain pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Nah, demikian juga dengan organisasi lainnya, organisasi lainnya itu akan memiliki proses bisnis yang berbeda-beda. Jadi ini belum bicara tentang software ya, belum bicara tentang requirement, kita masih bicara tentang proses bisnis. Nah, untuk lebih memahami apa itu proses bisnis dan bagaimana sebetulnya proses bisnis itu berlangsung, maka kita perlu yang disebut alat bantu pemodelan proses bisnis atau business modeling. Nah, alat bantunya apa? Alat bantunya itu berupa notasi UML. Jadi kita akan membuatkan diagram-diagram untuk menjelaskan apa itu proses bisnis. Nah, pertama-tama kita berkenalan dulu dengan yang disebut dengan business use case. Jadi, selain use case yang sudah pernah kita kenal, sekarang ada hal baru, yaitu business use case. Nah, dalam rangka memahami proses bisnis, kita akan membuat pemodelan business use case. Sebenarnya bisnis use case itu terdiri dari diagram-diagram, yaitu diagram use case bisnis, kemudian diagram aktivitas, dan diagram objek bisnis. Jadi kita berkenalan dengan 3 buah diagram baru ya. Nah, meskipun sama-sama namanya use case, tetapi ingat, use case yang dimaksudkan di sini adalah use case bisnis. Karena ini adalah diagram untuk menjelaskan proses bisnis. Nah, mari kita lihat satu persatu diagramnya. Pertama-tama, diagram business use case. Sebetulnya diagram ini adalah diagram utama karena diagram ini tugasnya menggambarkan atau merepresentasikan sebuah proses bisnis. Nah, diagram ini terdiri dari 2 notasi. Satu, notasi use case bisnis dan notasi aktor bisnis. Nah, use case bisnis ini adalah kumpulan aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan keluaran tertentu bagi customer atau user tertentu. Sedangkan aktor bisnis adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan proses bisnis. Nah, aktor bisnis ini dapat berupa seseorang, seorang customer, partner bisnis, atau bahkan sebuah sistem informasi lain yang berhubungan dengan bisnis kita. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau diperhatikan,
gambar bisnis use case itu mirip dengan diagram use case, tetapi karena kita bicara ini tentang bisnis, maka diagramnya sedikit berbeda. Di mana diagram aktor bisnis itu gambarnya orang, tetapi ada tanda slash di atasnya. Sementara untuk use case bisnis, bentuknya oval seperti use case, tetapi ada tanda slash di bawah kanan. Nah, kedua notasi ini terhubung dengan garis, di mana garis ini menunjukkan adanya interaksi antara aktor dengan bisnis use case. Nah, kemudian tanda biru sebetulnya tidak harus biru sih, tetapi kotak di sini menggambarkan boundary atau lingkup dari bisnis. Nah, di sini dicontohkan kita bicara tentang posyandu. Ya, jadi posyandu ini adalah tempat di mana ibu-ibu memeriksakan bayi dan balitanya dipantau per bulan untuk pertumbuhannya, baik pertumbuhan berat badan maupun pertumbuhan tinggi badannya. Nah, di posyandu aktornya itu adalah masyarakat. Jadi aktor bisnis itu adalah aktor yang mendapatkan manfaat dari sebuah bisnis. Bisnis di sini dicontohkan adalah bisnis posyandu. Ya. Nah, jadi aktor itu siapa? Aktor itu adalah mereka yang mendapatkan manfaat atau layanan dari sebuah bisnis posyandu. Dalam hal ini, ibu dan balita yang kita sebut sebagai masyarakat. Karena tidak hanya ibu dan balita saja sih sebetulnya eh, bisa bisa jadi eh, ada neneknya atau ayahnya. Jadi pokoknya mereka yang mengantarkan bayi dan balita melakukan pemeriksaan itu adalah para aktor bisnis. Nah, kemudian di posyandu itu peran utamanya atau tugas utama sebuah posyandu adalah melakukan pemeriksaan bulanan untuk setiap bayi dan balita. Tetapi sebetulnya pemeriksaan itu tidak hanya pemeriksaan bulanan ya. Kadangkala di posyandu itu ada juga kegiatan pemberian imunisasi. Tetapi di sini tidak dicontoh, tidak digambarkan karena kita fokus ke pemeriksaan bulanan. Nah, ini adalah diagram business use case. Ini diagram pertama di pemodelan bisnis. Nah, mari kita lihat diagram berikutnya adalah diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah proses bisnis, terdiri dari awal proses, decision, akhir proses, proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Nah, activity diagram ini tugasnya mendetilkan atau menjelaskan setiap proses bisnis. Jadi, diagram aktivitas ini sebetulnya kalau kita punya satu proses bisnis, maka diagram aktivitasnya satu diagram. Kalau kita punya dua proses bisnis, maka diagram aktivitasnya ada dua, masing-masing menjelaskan masing-masing proses bisnis. Jadi kalau kita sedang mempelajari sebuah organisasi yang proses bisnisnya, misalkan ada 5 proses bisnis, maka setiap proses bisnis itu harus dilengkapi dengan sebuah diagram aktivitas. Ya, jadi semakin banyak proses bisnis, maka semakin banyak juga diagram aktivitas yang harus dibuat. Nah, diagram aktivitas ini bisa dibagi menjadi beberapa objek yang disebut swimlane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat diagramnya. Nah, jadi diagram aktivitas ini
karena ini notasi UML, kita sebut sebagai diagram aktivitas, tetapi sebetulnya mungkin kalian sudah pernah mengenal sebagai diagram swim lane. Nah, sama ya, peruntukannya sama. Diagram ini menggambarkan atau mendetilkan sebuah proses bisnis dan diagram ini terdiri dari notasi yang kotak, tetapi ingat ya, kotaknya ini pinggir-pinggirnya round ya, round itu bulat, jadi tidak murni kotak. Kemudian setiap aktivitas ini, setiap kotak ini menggambarkan sebuah aktivitas, jadi sebuah kegiatan. Nah, kita lihat lagi, notasi lainnya adalah bulat. Bulat ini menggambarkan mulainya, startnya. Sementara ada tanda panah. Panah ini menggambarkan aktivitas berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aktivitas. Dimulai dengan mendaftarkan kegiatan posyandu dan diakhiri dengan menerima KMS. Untuk sebuah akhir diagram aktivitas, kita ada tanda bulat yang ada lingkaran kosongnya. Nah, notasi lainnya, ada notasi berbentuk seperti diamond. Ini adalah notasi decision. Jadi seperti if then else. Kalau kondisinya terpenuhi, maka dia ke sebelah atas. Kalau tidak terpenuhi, maka dia ke sebelah bawah. Notasi lainnya adalah tanda garis tebal ini. Ini menggambarkan proses paralel. Artinya, ada aktivitas yang berlangsung secara paralel atau secara bersamaan. Di sini aktivitas yang berjalan secara bersamaannya adalah aktivitas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dan melakukan pencatatan hasil pemeriksaan ke KMS. Ya, jadi karena kedua aktivitas ini berlangsung secara bersamaan, maka kita perlu menambahkan garis hitam tebal menunjukkan bahwa aktivitasnya itu bersamaan. Nah, kemudian diagram ini diberi kotak yang menunjukkan lingkup dari diagram, kemudian diberi garis. Garis ini adalah disebut garis batas atau swim lane. Nah, garis batas ini membatasi apa? Membatasi yang bagian atas adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sementara bagian bawah adalah menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh kader. Nah, apa itu kader? Kader adalah ibu-ibu yang membantu sebuah posyandu yang melakukan pemeriksaan bulanan untuk bayi dan balita yang datang ke posyandu tersebut. Jadi anak-anak, posyandu itu sebetulnya binaan sebuah puskesmas, di mana di posyandu itu biasanya dibantu juga oleh bidan. Tetapi posyandu juga biasanya dibantu oleh relawan, yaitu terdiri dari ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya biasanya ya, jadi tidak bapak-bapak, dan ibu-ibu ini disebut sebagai kader. Nah, jadi kita ada, kita tuliskan kader. Jadi cara baca diagram ini adalah bagian atas adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara yang di bawah adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para kader. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari sekilas saja dari diagram kita bisa menyimpulkan masyarakat aktivitasnya tidak banyak. Hanya melakukan mendaftarkan, lalu terakhirnya dia menerima KMS. Sementara kalau kader kegiatannya banyak sekali. Dan ada decision, pilihan, dan ada juga kegiatan paralel atau yang dilakukan bersamaan. Nah, di sini karena kegiatannya untuk posyandu, maka anak-anak harus paham sebuah bisnis di posyandu. Ternyata di posyandu itu pertama-tama orang tua atau masyarakat beserta bayi dan balitanya harus daftar dulu.
Sebelum mendapatkan layanan, dia harus melakukan pendaftaran. Kemudian, ketika selesai mendaftar, maka kader akan memeriksa sebuah kartu yang disebut KMS. Jadi, kalau kita ingin memeriksakan bayi dan balita kita ke sebuah posyandu, maka kita harus membawa sebuah kartu yang disebut dengan KMS. Nah, kader akan memeriksa. Kalau ternyata masyarakat atau ibu itu belum punya KMS, maka dia buatkan dulu kartunya. Jadi kartu KMS itu seperti lembaran. Nah, lembaran itu sudah dicetak. Para kader ini tinggal menuliskan nama ibunya siapa, nama anaknya siapa, tanggal lahirnya kapan, dan alamatnya. Biasanya dilengkapi juga misalnya dengan kartu kependudukan ya atau kakak. Jadi pokoknya data yang diperlukan yang penting untuk seorang ibu dan balitanya atau bayi dan balitanya. Kalau ibu bayi balita itu sudah memiliki kartu, maka ibu kader bisa langsung melakukan pemeriksaan. Sebenarnya apa sih yang diperiksa di sebuah puskesmas? Yang diperiksa itu adalah tinggi badan dan berat badan. Jadi bukan pemeriksaan kesehatan ya, bukan diperiksa apakah dia sakit, sakitnya apa, tidak. Tetapi posyandu itu yang diperiksa adalah tinggi badannya dan berat badannya. Dan pemeriksaan ini harus berlangsung bulanan. Kenapa bulanan? Karena bayi dan balita itu harus dipantau pertumbuhannya setiap bulan. Kalau berat badannya tidak naik dari bulan lalu, bahkan dari bulan lalunya lagi, ada kemungkinan bayi dan balita ini gizi buruk. Kalau ternyata sudah 3 bulan tinggi badannya tidak naik-naik, itu harus diwaspadai. Itu bisa jadi adalah stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan tinggi badannya tidak sesuai dengan seharus umurnya. Ya, jadi stunting itu pendek ya. Kalau gizi buruk dia biasanya kurus dan sekaligus pendek juga. Nah, jadi ibu-ibu kader ini sangat berperan penting dalam mencegah bayi dan balita di sebuah biasanya RW ya, RT RW. Jangan sampai bayi dan balita itu stunting. Jangan sampai bayi dan balita itu gizinya buruk. Karena itu dia melakukan pemeriksaan setiap bulan. Nah, kalau sudah diperiksa, diapakan? Nah, yang diperiksa kan tinggi badan dan berat badan serta usia bayi dan balita itu. Misalnya usianya 3 bulan, maka dia ukur dulu tinggi badannya dan kemudian dia timbang berat badannya. Ada masyarakat yang lain membawa bayinya usianya masih 2 bulan, maka dia juga menimbang berat badannya dan mengukur tinggi badannya. Nah, setiap catatan dicatat di sebuah buku pemeriksaan yang disebut sebagai buku pelaporan. Nah, di situ dicatat hari ini tanggal berapa, ada berapa orang tua yang datang, ada berapa bayi yang diukur, dan segalanya ya. Jadi itu dicatat di sebuah buku. Nah, buku ini akan menjadi buku pelaporan. Nah, jadi di sini setiap anak, misalnya ada 10 bayi dan balita. Nah, di buku itu kita tuliskan 10 data anak tersebut lengkap dengan tinggi badan dan berat badannya. Nah, selain mencatat ke buku pelaporan, pada saat yang bersamaan, Ibu kader juga mencatat ke kartu KMS. Jadi jangan lupa ya, kartu KMS ini adalah kartu yang harus dipegang oleh para orang tua. Jadi, Bu Bidan, Ibu kader mencatat di buku pelaporan, sementara para orang tua diberikan KMS, di mana di KMS itu dicatat juga hari ini tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, umur anaknya sekarang sudah berapa bulan. Nah, kemudian KMS-nya diberikan kembali dan masyarakat menerima KMS yang sudah diisi data pemeriksaan tersebut. Setelah itu apa yang dilakukan? Boleh pulang ya. Sebetulnya di sini
untuk aktivitas ini sebetulnya adalah aktivitas untuk pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan itu selesai kalau KMS-nya sudah diberikan. Tapi anak-anak, sebetulnya di posyandu itu tidak hanya memeriksa tinggi badan dan berat badan. Sebetulnya ya, kalau ternyata ya kelihatan anak-anaknya kurang bergizi ya, biasanya di posyandu itu setelah pemeriksaan bayi dan balita itu diarahkan ke sebuah meja, di mana meja itu ada petugas ibu kader yang memberikan makanan tambahan, makanan bergizi ya. Tapi bukan makanan bergizi gratis ya, bukan MBG ya. Tetapi memang makanan tambahan yang disiapkan oleh posyandu. Biasanya kalau untuk balita ada bubur kacang, kalau untuk bayi ada makanan tambahan ya. Bisa juga kalau bayinya sudah di atas 6 bulan yang sudah boleh makan, biasanya mungkin diberi biskuit juga dan lain sebagainya. Tetapi diagram aktivitas ini khusus untuk pemeriksaan bayi dan balita, tidak termasuk aktivitas pemberian makanan. Jadi pemberian makanan itu ada di aktivitas lainnya. Nah, jadi aktivitas pemeriksaan itu dimulai dengan mendaftar sampai menerima kartu KMS yang sudah diisi hasil pemeriksaan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Selesai membuat diagram activity, maka tugas kita berikutnya adalah membuat diagram objek bisnis. Nah, di sini barulah kita mengkaitkan dengan objek oriented, di mana di dalam objek oriented itu kita berkenalan dengan yang namanya objek bisnis. Nah, objek bisnis itu apa sih? Sebetulnya objek bisnis itu adalah benda-benda yang ada di sebuah proses bisnis. Benda-benda yang berupa dokumen atau kartu atau formulir atau lembar apapun lah. Yang penting objek itu bermanfaat atau harus ada agar supaya kegiatan bisnis bisa berjalan dengan baik. Nah, objek bisnis ini kemudian kita buatkan diagramnya. Di mana diagramnya itu kita beri nama diagram objek bisnis. Diagram ini terdiri dari benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas dalam sebuah proses bisnis. Bendanya benda apa saja? Tentu tergantung dari proses bisnisnya. Kalau di posyandu, tadi kita lihat ya sekilas ya, ada kartu KMS, ada buku pelaporan. Nah, berarti benda-benda yang dimaksudkan di dalam objek bisnis itu adalah KMS dan buku pelaporan. Gitu ya. Jadi bendanya benda yang memang diperlukan oleh bisnis tersebut. Jadi bukan benda sembarangan benda, bukan seluruh benda ya, tetapi memang benda-benda yang diperlukan agar supaya bisnis tersebut bisa berjalan. Kalau misalnya ada orang tua datang tapi dia tidak membawa KMS, maka dia harus dibuatkan KMS baru. Tapi kalau dia orang tua yang sudah lama, tentu tidak baik kalau dibuatkan kartu baru. Maka tentu saja dia sebetulnya sih harusnya diminta pulang dulu, dibawa dulu kartunya. Jangan dikasih kartu baru terus gitu ya. Nah, itu kalau kartunya tidak ada, maka aktivitasnya tidak bisa dilangsungkan. Karena aktivitas pemeriksaan itu harus dicatat di kartu. Demikian juga kalau ibu kader misalnya lupa membawa buku pelaporan. Tentu kegiatan pemeriksaan ini tidak bisa dilangsungkan karena setiap pemeriksaan itu catatannya harus dituliskan di buku pelaporan. Ya, jadi benda-benda yang diperlukan agar supaya proses bisnisnya berjalan itu disebut sebagai objek bisnis. Nah,
Diagram objek bisnis selain ada benda-benda yang diperlukan, di sini misalnya dokumen, formulir, kartu, dan lain sebagainya, kita juga mengenal yang disebut sebagai worker bisnis atau pekerja bisnis. Siapa worker bisnis itu? Worker bisnis adalah mereka yang bekerja di dalam sebuah bisnis yang memberikan layanan kepada aktor bisnis. Jadi ada istilahnya worker bisnis, ada juga aktor bisnis. Ya, kalau worker itu terdiri dari kata work gitu ya, itu adalah bekerja, maka worker bisnis adalah mereka yang melakukan pekerjaannya. Sementara kalau aktor bisnis adalah mereka yang mendapatkan layanan dari dari bisnis tersebut. Nah, kita lihat sekarang diagramnya seperti apa. Nah, dia ini ada notasi baru. Mudah-mudahan tidak bingung ya, tolong dihafalkan. Notasinya itu bulat ya, tetapi ada dua macam. Bulat yang pertama ada panahnya di atas, ini menggambarkan worker business. Sementara bulat yang kedua polos ya, tetapi ada garis di bawahnya, ini menggambarkan entity business ya. Disebutnya entity business. Nah, karena kita bicara tentang proses bisnis, maka diagramnya juga ada tanda garisnya di sebelah kanan bawah. Nah, ini adalah diagram objek bisnis, di mana ada worker bisnis, worker pekerjanya itu siapa? Di dalam pemeriksaan yang bekerja tentu saja adalah kader, bukan orang tua, bukan bayi dan balita. Mereka yang mendapatkan layanan atau mendapatkan manfaat dari bisnis pemeriksaan. Sementara entity-nya apa? Objeknya apa? Objeknya adalah kartu dan buku. Itu ya. Jadi memang kita lihat di sini ada dua benda yang harus mutlak ada agar kader bisa bekerja. Nah, ini adalah diagram objek bisnis. Jadi kita punya tiga diagram, diagram business use case, diagram activity, dan yang terakhir adalah diagram objek bisnis. Nah, tolong diperhatikan, kita sekarang punya dua istilah, aktor bisnis dan worker bisnis. Sekali lagi kita lihat kalau aktor bisnis adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari bisnis tersebut, sementara kalau worker bisnis adalah pihak yang bekerja yang menjalankan proses bisnis agar proses tersebut dapat memberikan manfaat untuk para aktor bisnis. Itu ya, jadi aktornya kader, aktornya masyarakat, sementara workernya adalah para kader. Nah, sekarang mari kita lihat studi kasus. Nah, di sini eh, sebelum kita membuat diagram atau jauh sebelum kita... Halo, salam sehat. Jumpa lagi di channel Puskesmas TV Tanjung Redep. Kali ini saya mau mengajak pemirsa untuk menyaksikan proses kegiatan di Posyandu Berau Indah yang dilakukan oleh kader Posyandu beserta petugas kesehatan. Nah, anak-anak, di sini kita ini diminta untuk membuatkan aplikasi untuk membantu Posyandu. Nah, sebelum kita sebelum kita memikirkan software, jauh sebelum kita melakukan pengkodingan, kita harus paham dulu Posyandu itu apa sih? Ya, kita harus tahu juga di Posyandu itu aktivitasnya apa. Lalu kita juga harus tahu siapa saja yang terlibat di dalam sebuah Posyandu. Nah, lalu berikutnya kita juga harus mengetahui sebetulnya ada persoalan apa yang dihadapi oleh pihak yang beraktivitas di Posyandu. Jadi kita tahu ya bahwa sebenarnya untuk membuat software kita harus tahu software ini untuk siapa dan sebetulnya ada problem apa
sehingga perlu dibuatkan software. Nah, karena itu kita harus pelajari Posyandu. Sebetulnya kalian bisa melakukan survei, jadi datang langsung ke Posyandu. Biasanya Posyandu itu diselenggarakan setiap bulan di masing-masing wilayah RT maupun RW di bawah binaan. Biasanya ada puskesmas yang membinanya, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak sempat survei, maka kita bisa mengkaji melalui literatur yang sudah banyak ada di dunia internet, ya. Di sini saya ambil dari YouTube. Nah, di sini diceritakan sebuah posyandu, ya, di mana ibu-ibu yang ada di depan ini adalah para kader. Nah, ya, jadi kader ini sebetulnya orang tua relawan yang tugasnya melakukan pemeriksaan untuk setiap bayi dan balita. Mari kita lihat videonya. Datang di Posyandu Brau Indah. Posyandu Brau Indah selalu di hati. Posyandu Brau Indah kereta. Yuk kita ikuti alurnya. Sebelum pengunjung memasuki gedung Posyandu, terlebih dahulu wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, melakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, akan langsung diarahkan ke meja pengobatan dan berkonsultasi dengan dokter. Jika Posyandu tidak ada pengobatan, maka akan diarahkan untuk menuju ke pelayanan kesehatan terdekat. Di meja 1, yaitu bagian pendaftaran, kader menanyakan kepada pengunjung terkait status pengunjung, apakah pengunjung lama atau baru. Jika pengunjung baru, maka kader akan meminta data terkait bayi balita, mulai dari nama bayi balita, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan lahir, panjang badan lahir, anak keberapa, nama orang tua, alamat, serta nomor HP orang tua bayi atau balita. Setelah dari meja pendaftaran, kemudian dilakukan penimbangan di meja 2. Pastikan dacin sudah terpasang dengan benar dan tergantung dengan kuat. Geser bandul dacin pada angka 0, seimbangkan dacin dengan cara menggantung kantong plastik yang berisi pasir pada ujung batang dacin agar proses penyeimbang dapat dilakukan dengan mudah. Masukkan balita ke dalam sarung. Halo, saper. Lalu catat hasil penimbangan, geser kembali bandul ke angka 0, letakkan batang dacin pada tali pengaman, selanjutnya keluarkan anak pada sarung timbang. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan. Untuk umur 0 sampai 2 tahun menggunakan line board, untuk anak di atas 2 tahun menggunakan statur meter. Untuk mengukur panjang bayi dengan cara, baringkan bayi di atas line board dengan cara tidur terlentang dengan kedua kaki diluruskan. Pastikan kepala bayi menyentuh ujung alat ukur dan tekan lutut bayi dengan tangan kiri dan tangan kanan untuk menggeser papan batas kaki ke telapak kaki bayi. Untuk mengukur tinggi badan balita dengan cara, posisikan anak berdiri tegak lurus di bawah mikrotois membelakangi dinding. Posisikan kepala anak berada di bawah alat geser mikrotois, pandangan lurus ke depan. Posisikan anak tegak bebas, bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel ke dinding. Pengukur utama memegang dagu dan kepala mikrotois, sedangkan asisten pengukur membantu menekan perut anak atau fiksasi dan pergelangan kaki agar menempel pada dinding. Baca angka pada jendela baca dari arah depan, mata pembaca harus sejajar dengan garis merah. Setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak, dilakukan pengisian KMS di meja 4. Untuk mengisi KMS, pertama, isikan bulan lahir anak pada 0 bulan jika Nah, ini dimaksud dengan KMS ya anak-anak ya. Jadi sebuah kartu yang isinya ada grafiknya seperti ini. Kalau untuk bayi perempuan itu ada pink ya, sedangkan bayi laki-laki itu warnanya biru. Ini ya, jadi disebutnya KMS. balita baru, jika sudah pernah datang tinggal melanjutkan. Kedua, tuliskan bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umur anak. Bulan penuh 30 hari. Ketiga, tuliskan berat badan anak, kemudian letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak, yaitu umur, dan garis datar, yaitu berat badan. Keempat, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan lalu tidak timbang, maka tidak dihubungkan. 5. Selanjutnya menentukan status pertumbuhan anak, yaitu naik jika grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya, mengikuti garis pertumbuhan anak, atau kenaikan berat badan anak sesuai atau lebih besar dari KBM atau kenaikan berat badan minimal.
Tidak naik jika garis pertumbuhan memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan minimal. Jika bulan lalu anak tidak ditimbang, maka diberi keterangan O. Selanjutnya, Kadar Posyandu mencatat hasil penimbangan anak pada register penimbangan Posyandu. Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi bayi, balita, ibu hamil, pasangan usia subur, dan wanita usia subur dilakukan di meja 4. Pada bagian ini, Kadar Posyandu terlatih bertugas untuk memberi edukasi sesuai kondisi kesehatan masing-masing individu. Berarti nanti Bu, makannya memang anak usia segini kan agak susah. Jadi mungkin porsinya kecil tapi agak sering ya. Oh. Semoga bulan depan naik ya Bu ya. Dan depan datang lagi ya Dek ya. Selain Eh, Permisi Bu, ini mungkin sebentar lagi